Ya, pemirsa, sejumlah maskapai baru mulai bermunculan di Indonesia seiring dengan pemulihan sektor aviasi usai pandemi COVID-19 dan terbaru muncul kabar akan hadirnya calon maskapai baru di Indonesia bernama Surya Airways dan sementara itu pada rentang tahun 2021 sampai dengan 2023 tercatat ada sejumlah maskapai baru diantaranya ada Super Airjet dan juga Pelita Air. Sejumlah maskapai baru mulai bermunculan di Indonesia seiring dengan pemulihan sektor aviasi usai pandemi COVID-19. Beberapa waktu lalu muncul kabar akan hadirnya calon maskapai baru di Indonesia bernama Surya Airways. Maskapai yang bernaung di bawah nama PT Surya Mataram Indonesia itu memperoleh sertifikat standar angkutan berniaga berjadwal 9 Oktober 2023. Komisaris Utama Surya Airways Beni Rustanto optimistis maskapai tersebut mulai beroperasi pada kuartal 2 2024. Pada tahap awal operasional bakal diperkuat dengan 3 unit pesawat jenis ATR 72600. Maskapai tersebut bakal melayani rute penerbangan domestik khususnya kota tier kedua. Perusahaan yang berbasis di daerah istimewa Yogyakarta ini diketahui telah mendapatkan kode klasifikasi baku lapangan usaha untuk penerbangan rute domestik dan internasional termasuk kargo udara. Pada rentang 2021-2023 tercatat ada sejumlah maskapai baru yang melayani penerbangan niaga berjadwal diantaranya Super Airjet. Super Airjet didirikan sejak Maret 2021 dan memiliki kode penerbangan AYU dari Asosiasi Pengangkutan Udara Internasional atau IATA dan SJV dari Organisasi Penerbangan Sipil Internasional atau ICAO. Maskapai penerbangan swasta baru ini melayani pengangkutan penumpang berjadwal harian yang berasal dari Indonesia dan sepenuhnya dimiliki atas penyertaan model orang lokal. Super Airjet juga merupakan salah satu maskapai penerbangan yang berada di bawah naungan Lion Group milik Rusdi Kirana. Super Airjet mengoperasikan pesawat generasi terbaru yaitu Airbus 320-200 yang berkapasitas 180 kursi kelas ekonomi yang nyaman di kelasnya, tempat duduk ergonomis. Dari faktor demografis, maskapai ini akan menyasar kalangan muda atau milenial. Selanjutnya Pelita Air atau Pelita Air Service didirikan pada 1970 sebagai pengganti dari Pertamina Air Service yang dibentuk 7 tahun sebelumnya. Maskapai yang didirikan oleh PT Pertamina Persero ini diberi tugas untuk melakukan operasi penerbangan untuk melayani dan mengkoordinasikan operasi penerbangan secara ekonomis dalam industri migas di Indonesia melalui penerbangan charter dan kegiatan terkait, termasuk kegiatan transmigrasi, pemadam kebakaran, pengungsi, palang merah, dan tumpahan minyak. Pada periode 2000 hingga 2005, Pelita Air pernah mencoba berbisnis penerbangan reguler untuk banyak rute, namun agar lebih fokus pada bisnis utamanya, Pelita Air memutuskan untuk berkonsentrasi pada charter penerbangan udara. Penerbangan reguler ditutup pada 2005, adapun Pelita Air mulai kembali melayani penerbangan per 28 April 2022. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, sektor aviasi nasional pulih, maskapai baru bermunculan. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Ziva Rerendra. Beliau adalah Presiden Direktur Aviatory Indonesia. Selamat pagi Pak Ziva. Selamat pagi Mas Prastio, salam sehat. Salam sehat juga Pak Ziva. Ini menarik semangat kalau kita bicara mengenai industri penerbangan di Indonesia. Review terlebih dahulu dari Anda nih, bagaimana sih kondisi industri penerbangan di Indonesia pasca pandemi yang meluluh lantakan industri penerbangan nasional, Pak Ziva? Ya benar, kita sambut dengan positif ya mengenai antusiasme dan juga optimisme yang ditunjukkan khususnya oleh sektor transportasi udara dengan lahirnya atau bangkitnya kembali sektor transportasi udara diawali dengan lahirnya beberapa maskapai baru, baik itu maskapai kargo maupun juga yang mengangkutkan penumpang dan juga logistik lainnya. Kita melihat diawali dengan ada lahirnya Super Airjet yang pada saat itu masih di saat puncaknya pandemi tahun 2021, kemudian ada secercah harapan bahwa akan lahirnya sebuah maskapai komersial baru yang ditujukan pada segmen pasar kalangan muda. Kemudian dilanjutkan juga setelah itu ada Pelita Air, tentunya ya sebuah perusahaan yang sudah cukup matang dan dewasa dan banyak berfokus pada penerbangan komersil non berjadwal dan sekarang kembali
meramaikan pangsa pasar komersial penerbangan berjadwal. Dan kita juga melihat ada beberapa maskapai lain, antara lain BBN yang berfokus pada kargo dan logistik. Kemudian juga ada Ruski yang adalah juga bagian dari grup perusahaan yang rencananya akan segera hadir di tengah-tengah kita, yaitu Surya Air ini. Jadi saya melihat ini adalah sebuah antusiasme dan optimisme dari para pelaku industri karena memang selama 2 tahun lebih di masa pandemi banyak sekali yang mengalami kesulitan, bahkan ada juga pengurangan armada dan jumlah dari operator penerbangan itu sendiri. Demikian, Mas. Yang menarik kalau kita lihat dari sisi permintaan di industri penerbangan kan sudah mulai pulih, namun kapasitas yang disediakan maskapai pun saat ini juga belum sepenuhnya pulih begitu. Mengapa demikian begitu? Apakah ada satu kendala lain begitu, Pak Ziva? Saya melihat di sini ada 2 kendala ya. Nomor 1 memang ada istilahnya pasca COVID itu ada yang dinamakan dengan surging, dan itu bukan saja terjadi di Indonesia saja tapi juga di luar negeri, tidak terkecuali negara tetangga di Asia Pasifik dan juga bahkan di Amerika dan Eropa, di mana dengan mulai dibukanya atau relaksasi kebijakan kesehatan, permintaan untuk traveling itu semakin tinggi, namun tentunya ekonomi industri penerbangan ini masih dalam masa pemulihan. Sebagaimana kita ketahui, banyak dari industri penerbangan di seluruh dunia itu kemudian memasuki masa-masa penyusutan. Penyusutan itu sampai dengan kurang lebih 80% dari rata-rata seluruh armada di seluruh dunia. Jadi untuk kembali kemudian mengoperasikan ke standar normal sebelum seperti halnya pandemi 2020 membutuhkan waktu. Namun demand atau kemudian permintaan tuntutan pasar itu sudah sangat tinggi sekali, dan kita juga ini sebuah tahapan ya, karena tentunya maskapai kita satu persatu juga mulai mengadakan atau mengambil kembali armada yang waktu itu sempat dikembalikan ke lessor. Kemudian juga ada armada baru yang lahir. Jadi ini memang adalah sebuah progres. Nah, kendala yang kedua saya melihat juga kondisi eko dan global politik ya juga sangat berpengaruh di sini, di mana tentunya kita tahu faktor-faktor seperti ketegangan di Eropa Timur dan Timur Tengah itu juga mempengaruhi dari aspek ketersediaan dan logistik dan juga pengadaan suku cadang sampai juga dengan barang-barang atau bahan-bahan pendukung. Yang ini bisa membuat kinerja dari maskapai itu cukup terhambat. Yang mungkin dulu bisa mencapai dengan 80-90%, saat ini mungkin dalam kapasitas 60%. Jadi saya melihat ada 2 faktor itu, Mas. Baik, tantangan global apakah lebih berat, mengingat kita memang membutuhkan banyak sekali bahan dasar begitu, dalam artian bahan baku untuk pesawat, kemudian suku cadang ini kan juga semuanya didatangkan dari luar negeri. Nah, ini lantas bagaimana begitu untuk menyikapi dengan banyaknya juga kan maskapai baru yang juga akhirnya bermunculan di tanah air, Pak Ziva? Betul. Dengan permintaan yang tinggi, maka itu akan juga berdampak pada harga tentunya ya. Sebagaimana permintaan pasar kita, bukan hanya ketersediaan dari pesawat itu sendiri, tapi juga dari suku cadang. Kemudian hal-hal seperti perlengkapan pendukung, seperti misalnya pelumas. Saya tidak berbicara hanya bahan bakar ya, tapi seperti misalnya pelumas hidrolik dan lain-lain. Ini semua cukup terkendala, dan ini adalah bagian dari proses tahapan pemulihan pasca COVID tadi saya sampaikan, tapi juga terdampak oleh situasi ekonomi dan politik global saat ini. Jadi permintaan dari maskapai seluruh dunia ini sangat tinggi sekali. Jadi volumenya sangat tinggi, namun yang bisa dipenuhi oleh pihak supplier atau produsen itu hanya sekian yang bisa dipenuhi, karena mereka pun juga dalam posisi masih cukup downsizing istilahnya begitu. Oke, lantas faktor-faktor apa nih yang membuat pelaku industri penerbangan ini tetap percaya diri begitu untuk merilis maskapai baru mereka ya kan? Terbaru ada Surya Airways, sebelumnya juga ada Super Airjet, Pelita Air. Nah, ini bagaimana dengan tantangan yang Anda katakan kan cukup pelik kalau kita lihat geopolitik pun tidak tahu nih juga akan berakhirnya begitu, mengingat konflik Rusia Ukraina, terbaru Palestina Israel begitu. Ya, saya kira itu kembali lagi pada persepsi bahwa Indonesia ini adalah sebuah negara maritim yang harus dilayani dengan moda transportasi, terutama konektivitas maritim dan juga tentunya udara. Jadi itu adalah sebuah fakta yang tidak bisa kita tampik. Terlepas dari kondisi krisis, pandemi dan lain-lain, kebutuhan konektivitas itu sangat tinggi, dan saya kira para pelaku industri kita sudah melihat ini sebagai sebuah peluang yang bersifat jangka panjang. Bagaimanapun kita tahu airline industry itu adalah resikonya sangat tinggi, namun returnnya ya, pengembalian modal itu tidak cepat gitu ya Mas Setio. Jadi saya merasa
dengan dibuat sebuah eh, segmen pelayanan, apalagi misalnya seperti Surya Air ini bertujuan lebih fokus ke tier 2 market atau yang disebutkan dengan market segmen kedua, yaitu Yes. apa? Daerah-daerah pelosok, bandara-bandara kecil yang bahkan sebelum pandemi pun banyak yang tidak terlayani gitu ya, yang dimana tidak bisa dilayani oleh pesawat jet. Jadi saya kira ini sudah tepat sekali, Oke. dan melihat bahwa ada kebutuhan konektivitas tersebut, maka para pelaku industri dengan optimis berani masuk ke dalam segmen transportasi udara. Baik, kalau kita lihat bicara mengenai TIR ya begitu ya di layanan transportasi udara ini ya Anda melihat apakah semuanya memiliki ceruk yang pengertian kebutuhan yang sangat besar baik yang TIR 1, 2 sampai yang mungkin terkecil begitu kalau kita lihat dengan kebutuhan ya layanan transportasi udara di Indonesia. Betul sekali, karena kalau kita lihat dari database jumlah operator maupun armada pesawat yang beregistrasi PK ya atau merah putih atau di Indonesia dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Sejak tahun 2019 tentunya karena adanya COVID ada penyusutan, ada penurunan baik itu pesawat armada airline maupun jumlah operator airline itu sendiri. Ini sebelum 2022, 2022 ketika Super Airjet hadir. Namun bahkan kalau kita tarik ke beberapa tahun sebelumnya 2016 itu pun sudah ada penyusutan jumlah airline di Indonesia atau maskapai di Indonesia baik yang berjadwal maupun tidak berjadwal. Berkurangnya jumlah pemain di industri ini kemudian tentunya menciptakan sebuah kondisi di mana banyak pangsa pasar yang tidak terlayani. Tidak terkecuali adalah pangsa pasar tier 2 maupun tier 3 yang banyak dilayani oleh pesawat-pesawat tipe kecil, turboprop, sampai dengan helikopter. Nah, pesawat tipe ATR yang seperti kita lihat ya banyak dilayani oleh grup Wings Air, kemudian oleh Citylink, dan kemudian nanti Surya Air juga akan hadir. Diharapkan bisa menjembatani lini antara tier market tadi itu, Mas Pasti. Oke, persyaratan cukup sulitkah sekarang kalau kita melihat maskapai baru yang bermunculan di Indonesia ini kan semakin banyak begitu? Atau Anda melihat justru itu semakin dipermudah begitu dengan adanya digitalisasi, kemudian bagaimana fokus pemerintah juga untuk memberikan pelayanan terhadap investasi termasuk di sektor industri penerbangan? Maaf tadi tidak terdengar suaranya. Ya, kalau kita bicara mengenai persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi bagi maskapai-maskapai baru begitu, apakah cukup sulitkah saat ini atau semakin dipermudah dengan digitalisasi, kemudian fokus pemerintah untuk meningkatkan investasi begitu di berbagai bidang, termasuk di industri penerbangan kita ini, Pak Ziva? Ya, jadi seperti saya sampaikan tadi ya, memang optimisme ini sangat terlihat sekali, dan memang kalau kita lihat mungkin kalau saya boleh tarik mundur sedikit ya, kita recovery rate kita itu di Indonesia agak sedikit terlambat, di mana misalnya maskapai di luar negeri itu banyak yang sudah mulai kembali pulih atau mulai pick up lagi di akhir 2021 gitu ya. Jadi kita agak sedikit tertinggal, tapi kemudian kita melihat bahwa banyak sekali hadir maskapai-maskapai yang sepertinya lebih terfokus pada operasi atau pelayanan logistik atau kargo. Kita melihat ini banyak sekali di tahun 2000, bahkan di tahun 2021 dan 2022 gitu ya. Jadi dan sekarang dengan semakin meningkatnya tuntutan dari pasar untuk melayani pasar penumpang reguler, ya ini saya kira ini juga indikasi yang bagus kan. Baik, dengan bermunculannya maskapai baru, apakah akan berdampak juga terkait dengan persaingan harga tiket begitu, sehingga masyarakat pengguna yang akan diuntungkan? Kita bahas nanti di segmen berikutnya Pak Ziva, kita akan jeda sebentar. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Market Review, dan berikut ini kami sampaikan data terkait dengan 10 maskapai penerbangan yang terlaris di wilayah Asia Tenggara. Ya, seperti bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, yang pertama menempati adalah Lion Air dengan jumlah penumpang sekitar 2,97 juta orang. Kemudian Air Asia, Vietnam Airlines, Vietjet, dan juga Batik Air. Berikutnya ada Cebu Pacific Air, kemudian Thai Air Asia, Singapore Airlines, Philippine Airlines, dan juga Citylink. Tercatat 1,27 juta penumpang untuk Citylink di posisi 10. Berikutnya,
kita lihat 10 produsen pesawat dengan kapitalisasi pasar terbesar di dunia. Yang pertama Boeing dari Amerika Serikat sekitar 138,77 miliar dolar Amerika. Menyusul Airbus 114,32 miliar, Lockheed Martin kemudian ini 114,06 miliar dolar, Hindustan Aeronautics dari India 16,22 miliar dolar, kemudian Dassault Aviation Perancis 15,64 miliar, kemudian Textron dari Amerika Serikat, Joby Aviation Amerika Serikat, Bombardier Kanada, Korea Aerospace Industries, kemudian Embraer dari Brazil. Itu dia beberapa produsen pesawat dengan kapitalisasi market terbesar di dunia. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ziva Narendra, Presiden Direktur Aviatory Indonesia. Pak Ziva, kita akan lanjutkan kembali. Kalau kita lihat dengan tadi ada 10 maskapai, ini menarik kalau kita cermati. Dominasinya masih Indonesia nampaknya untuk Asia Tenggara nih. Tanggapan Anda? Betul, karena memang ya pertumbuhan segmen dari pangsa pasar middle class kita ya, segmen menengah ke atas, bahkan juga menengah bawah itu sangat-sangat terbangkitkan sekali, khususnya dalam 10-15 tahun terakhir menyusul deregulasi industri maskapai penerbangan Indonesia di tahun 99. Dengan hadirnya banyak maskapai baru, pangsa pasar yang tadinya mungkin tidak bisa mengalami atau bisa menjangkau untuk tiket pesawat tiba-tiba sekarang bisa. Jadi langkah yang kita ambil sebagai industri nasional 15 tahun yang lalu sampai dengan 20 tahun yang lalu, itu benih-benihnya kemudian sudah mulai kita bisa panenkan sekarang, sudah mulai terlihat bahwa memang kembali saya sampaikan di segmen sebelumnya, kebutuhan konektivitas itu semakin berkembang, bukan saja bagi para pelancong atau para wisatawan, tapi juga mungkin untuk para pekerja, kemudian juga untuk segmen dari industri gitu ya, yang mungkin pekerja yang ke daerah atau bahkan untuk traffic mudik misalnya gitu. Jadi ini menciptakan sebuah diversifikasi pangsa pasar dan menurut saya itu adalah sebuah tanda yang positif gitu. Dan dari semua maskapai nasional memang ya grup Lion itu yang paling agresif ya, terutama pada tahun 2008 ketika pembelian tipe pesawat Boeing 737 generasi baru dilanjutkan dengan Max, itu juga bagian dari mengantisipasi pertumbuhan bangsa pasar ini, Mas Pras. Baik, dengan dominasi maskapai penerbangan Indonesia di wilayah Asia Tenggara dan bermunculannya juga nih maskapai baru di Indonesia, bagaimana dengan pergerakan ataupun harga tiket pesawatnya nih saat ini? Semakin kompetitif atau tidak terlalu berdampak? Mengingat tadi Anda sudah bahas di awal, aftur masih cukup tinggi, kemudian suku cadang yang juga terdampak dengan kondisi geopolitik global ini, Pak Ziva. Betul, tentunya Pak akan berdampak ya. Kita kalau masih segar dalam ingatan di tahun 2019 akhir pada saat itu, yang ramai diperbincangkan adalah tingginya harga tiket pesawat. Kita belum melihat akan adanya pandemi pada saat itu, dan itu sudah di kuartal 4 2019, harga aftur dan lain-lainnya. Terutama aftur di seluruh dunia. Hal yang sama pun juga akan berdampak pada kita di akhir tahun ini, karena tentunya dengan musim liburan semakin mendekat, permintaan semakin tinggi, namun juga biaya yang harus dikeluarkan oleh para maskapai ini tidak kecil, dan rata-rata pengadaan suku cadang maupun bahan bakar maupun program perawatan pesawat sampai dengan program pelatihan kru itu kebanyakan dikeluarkan dalam mata uang US dollar. Baik itu dilaksanakan di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi ada perbedaan antara valuasi kurs yang dibayarkan dalam bentuk tiket, yaitu dalam Indonesia rupiah, kemudian juga yang dikeluarkan oleh pihak operator atau maskapai dalam bentuk US dollar. Dari hulu ke hilirnya itu seperti itu, Mas Pras. Jadi tentunya tetap akan ada ketimpangan di sini, dan tentunya maskapai juga harus menyesuaikan dalam bentuk harga tiket gitu, individual. Jadi pasti akan ada dampak, dan itu bisa sedikit mengerem atau membuat stagnan gairah pasar ya, gitu. Namun itu tidak bisa kita hindari. Oke, itu dia beberapa tantangan yang terkait dengan harga tiket pesawatnya sendiri. Nah, menarik juga kalau kita cermati kan pemerintah akan menggabungkan dua maskapai penerbangan BUMN nih, Citylink, anak usaha dari Garuda Indonesia Persero Tbk, dengan Pelita Air milik Pertamina Persero. Lantas bagaimana Anda melihatnya? Kan rencananya paling tidak diharapkan akhir tahun inilah selesai begitu, Pak Ziva. Saya sih kalau saya melihat, saya
kalau misal memang arahnya ke situ ya Ya, dari BUMN ya, misalnya untuk merger atau misalnya mhm, untuk partnership, itu kan memang sudah wacana yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Namun oke, uh, pada intinya adalah kedua maskapai ini, baik Pelita Air maupun Citylink, bisa dibilang saling berkompetisi, gitu ya. Karena segmen pasarnya adalah sama, kurang lebih plus minus ya. mmm, Mungkin Pelita Air punya variasi pelayanan yang Citylink tidak miliki, namun Citylink memiliki jangkauan rute yang lebih banyak. oke, Namun pada eh, lingkup kompetisinya, kedua maskapai ini sebetulnya juga saling bersaing. Jadi eh, kalau memang ada wacana untuk menyatukan atau menggabungkan atau ya, merger tadi itu, ini perlu dipertimbangkan jangan sampai jadinya kanibalisasi satu sama lain gitu ya. Karena oke, itu jadinya tidak sehat. Dan yang kedua, kita juga jangan lupakan bahwa sekarang alternatif moda transportasi lain semakin tersedia. Misalnya katakan dengan adanya kereta jarak jauh, kemudian juga transportasi laut juga semakin nyaman dan semakin banyak pilihan. Ini bisa menggeser paradigma permintaan atau gairah dari pangsa pasar maupun konsumen. Jadi kita sebagai praktisi industri penerbangan juga harus melihat kompetisi kita bukan saja di sesama maskapai, tapi dengan moda transportasi yang lain. Nah, bagaimana membuat strategi pemasaran yang menarik bagi konsumen? Nah, itu disitulah oke. PR-nya. Ya, Kementerian Perhubungan dan juga Boeing Company ini, Pak Ziva, kan juga tengah melakukan kerjasama ya. Kerjasama ini diawali dengan MOU yang sudah ditandatangani mencakup aspek penting dalam bidang penerbangan sipil nih. Ada kelaikan udaraan, pengoperasian penerbangan, peningkatan kapasitas personil, kemudian juga ada pelayanan navigasi udara, angkutan udara, serta inisiatif penerbangan yang berkelanjutan. Nah, Anda melihat bagaimana MOU yang ditandatangani Kementerian Perhubungan begitu ya dengan Boeing sendiri? Apakah akan juga menjamin keberlanjutan dari industri penerbangan nasional kita ke depan? Kalau menjamin, saya kira itu relatif ya, Mas Hmm, Prastio. Tapi saya melihat ini adalah strategi totalitas dari Boeing, terutama pasca uh, ini ya kemerosotan yang dialami oleh Boeing, sebagaimana kita ketahui dengan adanya oke. insiden di tahun 2018 dan 19, Ya, ya. adalah sebuah strategi untuk pemulihan citra Boeing sebagai perusahaan, salah satu perusahaan manufaktur Hmm, pesawat terbesar di dunia yang memiliki portfolio atau kapitalisasi sebagaimana kita lihat di statistik tadi, ya. itu hanya berbeda tipis dengan Airbus. Namun di masa pandemi ternyata dengan setelah pulihnya dari kejadian-kejadian yang melibatkan tipe pesawat 737 Max 8 itu, Yep. kemudian ternyata Boeing berhasil kembali merejuvenasi permintaan pasar dan juga melayani tuntutan pasar. Kita melihat di India contohnya, SpiceJet, kemudian Go gitu ya, maskapai-maskapai LCC India, dan Oke. juga di Eropa Utara dan Eropa Barat, Hmm, semakin banyak pangsa pasar dikuasai oleh Boeing. Nah, ini mengindikasikan bahwa mungkin hmm. Airbus ini agak ketinggalan sedikit dalam kapasitas produksinya. Nah, momentum inilah yang digunakan oleh Boeing, tentunya bukan saja dalam segmen atau pangsa pasar pesawat komersil, tapi kita juga tidak bisa tampik bahwa ini ada juga aspirasi untuk mendukung dari segi misalnya katakan untuk pengembangan personel, Ya. pelatihan, kemudian juga bahkan tidak terkecuali mungkin nanti sampai ke pertahanan atau angkatan bersenjata gitu ya, karena kan Boeing Hmm, juga memanufaktur tipe-tipe pesawat yang untuk memang angkatan bersenjata. Jadi oke, oke. dengan berdirinya headquarter atau kantor Boeing di Indonesia saat ini kan sudah berdiri ya, Hmm, kantor Boeing Indonesia. Itu saya melihat adalah totalitas dari Boeing yang mungkin oke. tidak hanya sekedar untuk maskapai airline saja gitu. Baik, terakhir optimisme Anda terkait dengan industri penerbangan Indonesia ke depan, Pak Ziva? Saya optimis, namun kita tetap mesti hati-hati sama seperti pesan saya di tahun 2020, 21, 22. Kita jangan Hmm, terlalu kesusu. Nanti oke. pasti akan ada situasi di mana kita kembali anjlok pastinya. Terlepas dari Hmm, dari kondisi harga-harga ini, tapi ya, ya. terutama dengan adanya iklim politik, kemudian tahun depan juga kita akan ada musim pemilu ya gitu. Hmm, Jadi banyak sekali yang segmen atau sektor atau industri yang wait and see istilahnya. Tapi oke. saya kira kita sebagai industri pelayanan Hmm. harus tetap konsisten namun juga realistik dan tidak mudah untuk ya istilahnya apa ya, tidak mudah untuk tersurutkan semangatnya kalau misalnya Hmm. terjadi sebuah kesulitan sedikit. Tapi saya tetap optimis. Baik, itu dia analisis yang menarik ya terkait dengan industri penerbangan di Indonesia bahwa terus bermunculannya maskapai penerbangan baru ini menunjukkan satu langkah baru juga bahwa Indonesia masih akan terus memenuhi kebutuhan ya untuk industri aviasinya dan industri penerbangan di Indonesia. Pak Ziva, terima kasih banyak
atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Pak Ziva. Sama-sama Ya. Mas Pastio atas waktunya. Salam sehat. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.